Ada orang yang orientasi beragamanya, kata William James, namanya healthy minded. Orang beragama dengan pikiran yang sehat. Ada juga orang beragama yang didasari oleh sick souls, jiwa yang sakit, jiwa yang menderita. The Varieties of Religious Experience adalah salah satu judul buku tentang psikologi agama karya William James yang paling berpengaruh. James adalah seorang filsuf dan psikolog. Beliau mengamati hubungan antara agama dan kesehatan mental. Dalam buku ini, James menyelidiki berbagai jenis pengalaman keagamaan dari sudut pandang psikologis dan filosofis. William James mengamati perbedaan dalam orientasi beragama antara individu yang memiliki kesehatan mental yang baik dan individu yang menderita gangguan mental atau jiwa yang sakit. James secara khusus membahas bagaimana pengalaman keagamaan dapat memainkan peran yang berbeda dalam kehidupan individu yang sehat secara mental dan individu yang mengalami ketidakseimbangan mental. Menurut James, individu yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung memiliki orientasi agama yang berfungsi sebagai sumber kekuatan dan ketenangan dalam hidup mereka. Mereka menggunakan kepercayaan dan praktek keagamaan untuk mendukung kesehatan mental dan emosionalnya, serta untuk menemukan makna dalam pengalaman hidupnya. Di sisi lain, individu yang mengalami gangguan mental atau ketidaksehatan jiwa cenderung memiliki orientasi beragama yang berbeda. Mereka umumnya mengalami konflik dalam menjalani kepercayaannya dan mengalami kesulitan untuk menemukan makna dalam pengalaman spiritualnya. Menurut James, bagi beberapa individu dengan gangguan mental, agama dapat menjadi sumber konflik internal atau ketidaknyamanan. Nah, ada lagi gagasan menarik dari William James sehubungan dengan pengalaman keagamaan ini, yaitu orientasi beragama yang berbeda dari orang yang kondisi jiwanya berbeda. Jadi ada orang yang orientasi beragamanya, kata William James, namanya healthy minded. Orang beragama dengan pikiran yang sehat. Ada juga orang beragama yang didasari oleh sick souls, jiwa yang sakit, jiwa yang menderita. Nah, mari kita lihat bedanya apa. Ya, kita sebenarnya dalam hidup ini tidak sepenuhnya bisa ngontrol. Kita itu harus punya pikiran yang sehat atau harus menghindar dari jiwa yang sakit. Karena kita dalam hidup ini dinamis sekali, mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang kadang di luar kontrol kita. Sehingga meskipun kita inginnya selalu sehat, lahir batin pikiran, tapi kadang-kadang momen-momen tertentu membuat jiwa kita tersakiti. Nah, orang-orang yang sedang sick souls ini orientasi beragamanya berbeda dengan orang-orang healthy minded. Kita lihat ya, cirinya beragama yang healthy minded. Nanti kita bayangkan dengan orang-orang beragama yang cirinya sick souls. Terus kita cermati kita ada di mana. Atau jangan-jangan kita pernah mengalami dua-duanya. Kata William James, beragama yang healthy minded, beragama yang menggunakan pikiran sehat, yang pertama
mereka memandang dunia ini adalah anugerahnya Allah yang indah. Jadi dunia ini adalah fasilitas, nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah. Karena itu mereka lebih menikmati dunia. Orang healthy minded itu mestinya lebih mudah bersyukur. Nah, ciri kedua orang healthy minded itu biasanya mereka tidak butuh argumen-argumen, analisis-analisis mendalam. Mereka sudah menikmati kok dengan pemahaman-pemahaman dasar saja. Mereka tidak perlu lagi analisis-analisis jelimet, justifikasi akal, dukungan argumen ini, argumen itu. Enggak. Mereka sudah menikmati apapun yang diberikan oleh Tuhan. Dunia dan isinya termasuk yang mampu mereka jangkau. Jadi mereka ini tidak terlalu membutuhkan analisis-analisis pendalaman. Mereka lebih menikmati. Ini orang healthy minded. Yang ketiga, orang healthy minded ini lebih optimis, lebih gembira dalam hidupnya. Ya, cirinya dulu pernah kita ngaji tentang akhlak gitu ya. Orang yang husnul khuluq, cirinya antara lain bisa menikmati agama, mereka ini selalu bersyukur, selalu gembira. Dan itu tampak di wajahnya selalu tersenyum. Jadi akhlak dasar itu kelihatan dari wajah yang selalu tersenyum. Oh, enggak gampang loh wajah selalu tersenyum itu. Kita itu apalagi sekarang era medsos. Kita mungkin sudah mulai jarang tersenyum. Ya mungkin yang tersenyum dan tertawa itu hanya WA kita, hanya Instagram kita, hanya emotikon-emotikon yang kita sisipkan dalam chatting-chatting kita. Tapi kitanya sendiri jarang tersenyum. Kitanya sendiri mungkin banyak mengeluh, kitanya sendiri banyak marah, banyak terdistraksi oleh hal-hal tidak penting kiri kanan kita. Kita lupa untuk menikmati hidup, bersyukur. Nah, orang-orang healthy minded ini orang-orang yang senantiasa bersyukur. Yang keempat, orang healthy minded ini biasanya ekstrovert. Dia lebih terbuka dan tidak baper. Ini dari saya ya, istilahnya tidak baper itu. Tidak emosional, tidak sensi. Jadi pikirannya cerah. Kalau ada orang yang tidak cocok dengan dirinya, ya dimaklumi saja. Mungkin itu memang ketetapannya Allah, manusia itu beda-beda. Jadi dia tidak baper. Jadi kalau ada orang misalnya ngomong sesuatu yang menyinggung harga dirinya, dia tidak marah keluar, mungkin malah introspeksi ke dalam, jangan-jangan aku yang keliru, atau jangan-jangan dia salah ucap. Mungkin dia tujuannya tidak itu kok, dia mungkin punya tujuan yang baik, hanya saja tadi kepleset sedikit. Ini jadi tidak sensi, tidak baper. Dia akan gembira dan mengembirakan yang lain. Ya pastinya orang seperti ini lebih husnudzon, lebih prasangka-prasangka baik pada apapun, pada siapapun. Karena dia tahu Allah sudah memberikan banyak hal indah dalam hidup kita. Yang ngapain sih kita cari yang rumit, yang sulit, yang jelimet? Mari kita nikmati dengan tidak baper. Nah, terus terbuka dan tidak kaku. Jadi dia tahu hidup ini beragam, situasinya berubah-ubah. Nah, terus orang healthy minded ini dalam beragama lebih melihat hidup ini sebagai rahmat. Bukan sebagai ujian, sumbernya dosa, sumbernya kecelakaan. Kan ada. Nanti kalau di kelompok Six Souls banyak melihat agama melihat dunia ini sebagai sesuatu bencana, dunia ini sebagai ujian, dunia ini isinya adalah godaan-godaan, negatif melihat dunia. Nah, orang-orang healthy minded ini lebih positif. Mereka melihat dunia sebagai ladang cinta dan kasih sayang, bukan ladang dosa dan kemurkaan. Nah, kemudian orang-orang healthy minded ini
tidak merekomendasi hidup yang anti dunia atau menjauh dari dunia. Mereka bisa menikmati dunia sekaligus dekat dengan Tuhan. Jadi tidak masalah untuk dekat dengan Allah itu tidak harus diberi syarat menjauh dari dunia. Bahkan dunia bisa kita kendarai, bisa kita manfaatkan untuk jadi jembatan kita semakin dekat dengan Allah. Nah, ini gaya healthy minded. Kan nanti ada gaya sebaliknya yang dunia ini ujian, dunia ini cobaan, dunia ini jelek. Kita tidak boleh menuju dunia, kita harus melihat ke yang sejati, yang akhirat. Sehingga terus dunianya ditinggal. Nah, orang healthy minded tidak begitu cara beragamanya. Dan terakhir cirinya orang healthy minded itu dia berkembang secara gradual. Dia tahu bahwa dia manusia yang tidak sempurna, yang banyak kurangnya, banyak khilafnya. Tapi dia siap memperbaiki diri setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Inilah cirinya orang yang healthy minded. Jadi ya memang kelihatan lebih cerah hidup ini kalau kita beragama dengan healthy minded atau dengan pikiran yang sehat. Nah, kebalikan dari beragama yang healthy minded adalah beragama yang sick souls. Jadi sick souls ini yang muncul dari jiwa-jiwa yang sakit. Orang-orang dengan jiwa yang sakit ini melihat hidup sebagai penderitaan. Mungkin dia pernah ngalami musibah, mungkin dia pernah ngalami konflik, atau mungkin dia punya trauma-trauma tertentu. Sehingga menurut dia, selain agama, selain Tuhan, semuanya tidak penting. Semuanya adalah penderitaan. Hidup ini adalah penderitaan. Maka kita harus mendaki jalan spiritual. Nah, jadi agama menjadi mungkin ya dalam tanda petik pelarian mereka dari berbagai musibah, penderitaan, khususnya penderitaan batin yang mereka alami. Ya penderitaan batin itu mungkin konflik, rasa bersalah, rasa jauh dari Tuhan, mendapat musibah, tertimpa kejahatan tertentu. Itu kan orang banyak sekali mengalami peristiwa-peristiwa traumatik mengejutkan jiwanya. Nah, ini orang-orang sick souls. Nah, orang yang semacam ini, ya ciri utamanya tentunya kebalikan dari healthy minded tadi. Ini keberagamaannya adalah keberagamaan yang murung. Keberagamaan yang tidak ceria. Cirinya paling tidak 4. Yang pertama pesimis. Tidak optimis. Mereka ini mungkin punya pandangan dunia ini memang penjara bagi kita. Biarlah di dunia ini penderitaan. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Tidak apa-apalah dunia dikorbankan. Yang penting aku harus selamat di akhirat. Ini gaya pesimis. Mungkin dia pernah mengalami, kata William James, peristiwa-peristiwa traumatik yang membuat dia kecewa terhadap dunia, pesimis terhadap dunia. Selain pesimis, dia juga introvert, tidak terbuka, tidak suka bergaul secara terbuka dengan orang lain. Ada pandangan juga mungkin yang mendasarinya, kata William James, anggapan bahwa manusia itu hakikatnya jahat. Manusia itu hakikatnya ambisius. Manusia itu hakikatnya penuh hawa nafsu. Maka kalau ingin selamat, jangan terlalu banyak dekat bergaul dengan orang lain. Karena
kita akan terpengaruh, kejernihan kita akan tercemari. Nah, ini makanya kebanyakan orang-orang Six Souls ini lebih tertutup, lebih introvert. Kemudian biasanya orang-orang ini pasif. Jadi pasif itu pokoknya saya pasrah saja segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin hidupku yang seperti ini itu memang takdirnya, ketentuannya. Biarlah aku nikmati penderitaan ini. Terus dia pasif. Jadi dunianya ditinggalkan dengan orientasi ke akhirat atau ke kekuatan yang maha tinggi. Jadi dia tidak mau berusaha. Nah, ini ciri ketiga orang-orang beragama yang dalam kondisi Six Souls, kata-kata William James. Dan yang terakhir, kalau tadi yang healthy minded itu sadar bahwa dia harus berubah setahap demi setahap, biasanya orang-orang dengan Six Souls ini mengalami proses ingin langsung jadi orang yang baik tiba-tiba 100%. Jadi 180 derajat dari sangat jelek jadi sangat baik. Entah dengan cara apa, pokoknya tiba-tiba saja kayak orang melakukan pertobatan yang langsung. Nanti ini kalau dalam teorinya William James. Baik, saya kira itu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jahat. Untuk menjaga kejernihanku dan hubunganku dengan Tuhan, aku harus menjauhi dunia, menjauhi manusia. Nah, ini proses ini biasanya diawali dari konversi. Konversi itu perubahan drastis. Konversi itu pembalikan terhadap orientasi hidup.